Pagi menyingsing di kaki perbukitan, kabut tipis menggantung, dan sawah terbentang luas seperti lembaran hijau yang terbuka. Bagi siswa madrasah, sawah bukan sekedar tempat petani bekerja, melainkan ruang belajar yang menyimpan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam. Di sanalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Tuhan, dapat dibaca dengan mata, hati, dan akal sekaligus. Setiap helai padi yang tumbuh dari tanah mengajarkan tauhid. Dari benih kecil yang ditanam, Allah menumbuhkan kehidupan melalui air, cahaya matahari, dan tanah. Proses ini mengingatkan siswa bahwa rezeki tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui sunatullah yang teratur. Sawah menjadi pelajaran hidup tentang hubungan antara usaha manusia dan kehendak Allah. Dalam keheningan sawah, siswa belajar tafakur. Mereka menyadari bahwa manusia bukan penguasa mutlak alam, melainkan khalifah yang diberi amanah untuk merawat. Sawah mengajarkan rasa syukur yang konkret. Nasi di piring bukan hasil instan, tetapi buah dari doa, kerja keras, dan kesabaran panjang. Bagi madrasah, pembelajaran di sawah membuka kesadaran bahwa ilmu agama tidak terpisah dari realitas kehidupan. Sawah adalah kitab terbuka yang mengajarkan tauhid secara nyata, tanpa perlu banyak kata, tetapi penuh makna. Di tengah petak-petak sawah, siswa madrasah mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial secara langsung. Mereka menyaksikan siklus hidup tanaman padi, dari benih, tumbuh, berbunga, hingga panen. Inilah pelajaran biologi yang hidup, jauh dari sekedar hafalan. Air yang mengalir di saluran irigasi menjadi media belajar fisika dan geografi. Siswa memahami bagaimana air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Bagaimana sistem pembagian air harus adil agar semua sawah mendapat jatah yang cukup. Dari sini, nilai keadilan sosial dalam Islam menjadi nyata, bukan abstrak. Fikih pun hadir di sawah. Pembahasan tentang zakat pertanian menjadi mudah dipahami ketika siswa melihat langsung hasil panen. Mereka belajar bahwa Islam mengatur distribusi hasil bumi agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Sawah mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya sholat dan puasa, tetapi juga keadilan ekonomi dan kepedulian sosial. Ilmu hisab sederhana dipraktikkan melalui perhitungan luas sawah, jarak tanam, dan perkiraan hasil panen. Siswa menyadari bahwa matematika bukan sekedar angka di papan tulis, melainkan alat untuk memahami dan mengelola kehidupan. Sawah menjadi IPAS dan fikih bertemu dalam praktik nyata yang bermakna. Sawah adalah sekolah akhlak yang sunyi tetapi mendalam. Tidak ada hasil instan di sawah. Padi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk siap dipanen. Dari proses ini, siswa madrasah belajar sabar. Salah satu akhlak utama dalam Islam. Mereka memahami bahwa tergesa-gesa seringkali berakhir dengan kegagalan. Amanah tercermin dalam cara petani merawat sawah. Air tidak boleh dicuri, pematang harus dijaga, dan tanaman orang lain tidak boleh dirusak. Nilai-nilai ini mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab sosial. Sawah menjadi tempat praktik akhlak, bukan hanya teori. Ketika hama datang atau cuaca berubah, petani hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Dari sini, siswa belajar tawakal. Mereka memahami bahwa setelah usaha maksimal, manusia menyerahkan hasil kepada Allah.
Pelajaran ini sangat penting bagi generasi yang tumbuh di era serba instan dan penuh tuntutan. Sawah juga mengajarkan rendah hati. Petani yang berpengalaman sekalipun tidak pernah merasa paling berkuasa. Alam selalu punya kejutan. Kesadaran ini membentuk karakter siswa madrasah agar tidak sombong dengan ilmu dan prestasi, melainkan tetap bersandar pada nilai-nilai spiritual. Sawah menyimpan jejak panjang peradaban Islam Nusantara. Kalender tanam tradisional, doa sebelum menanam, dan tradisi syukuran panen adalah bukti bagaimana Islam berakulturasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai dasarnya. Siswa madrasah belajar bahwa Islam hadir sebagai rahmat, bukan pemutus tradisi. Bahasa dan istilah pertanian memperkaya kosakata lokal yang syarat makna. Peribahasa tentang padi semakin berisi semakin merunduk, menjadi simbol akhlak mulia dalam Islam. Dari sawah, siswa memahami bahwa kearifan lokal seringkali sejalan dengan ajaran agama. Sejarah perjuangan bangsa pun tidak lepas dari sawah. Petani dan santri adalah penopang logistik dan moral dalam masa penjajahan. Sawah menjadi saksi bahwa kemerdekaan lahir dari kerja kolektif rakyat, bukan hanya dari medan perang. Kesadaran ini menumbuhkan rasa nasionalisme religius pada siswa madrasah. Dengan mempelajari sawah, siswa tidak hanya mengenal alam, tetapi juga identitas budaya dan sejarah umat. Sawah menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di tengah tantangan krisis lingkungan dan degradasi moral, sawah menawarkan model pembelajaran yang utuh. Madrasah yang menjadikan sawah sebagai objek pembelajaran mengajarkan ilmu yang membumi, akhlak yang hidup, dan spiritualitas yang nyata. Pembelajaran kontekstual di sawah menumbuhkan kesadaran ekologis. Siswa belajar bahwa merusak alam berarti mengkhianati amanah sebagai khalifah. Mereka diajak mencintai lingkungan, bukan karena tren, tetapi karena iman. Sawah juga membekali siswa dengan kemandirian dan empati sosial. Mereka memahami jerih payah petani, menghargai makanan, dan tidak mudah menyia-nyiakan rezeki. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk generasi madrasah yang berkarakter rahmatan lil alamin. Akhirnya, sawah bukan hanya ladang padi, tetapi madrasah kehidupan. Di sanalah siswa belajar membaca ayat-ayat Allah yang hidup, mengintegrasikan ilmu dan iman, serta menyiapkan diri menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap bumi dan sesama.